Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan yang berjudul Revitalisasi Sektor Pertanian Berbasis Komoditas Unggul Lokal dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pendekatan agribisnis dan kelembagaan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting karena menyediakan pangan, membuka lapangan pekerjaan, dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, terutama di pedesaan. Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar pada komoditas seperti jagung, kakao, kelapa, dan hortikultura. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena petani masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, teknologi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi sektor pertanian melalui pendekatan agribisnis dan penguatan kelembagaan petani. Nah, tujuan pengumpulan data kami ada 4, yaitu mengidentifikasi komoditas unggulan, menganalisis penerapan agribisnis dari hulu sampai hilir, mengetahui kondisi kelembagaan pertanian, serta merumuskan strategi revitalisasi untuk mendukung kedaulatan pangan dan mengurangi kemiskinan. Metode pengumpulan data. Data kami diperoleh melalui wawancara langsung dengan 2 petani di Pasar Simpang Kambu, Kendari. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan paduan pertanyaan, kemudian didokumentasikan melalui rekaman foto dan rekaman suara dan foto agar data yang diperoleh lebih akurat. Profil narasumber. Narasumber pertama adalah Ibu Kalabe dari Puatu yang membudidayakan jagung dan sayuran. Beliau masih menggunakan cara tradisional dan menghadapi keterbatasan modal serta teknologi. Narasumber kedua adalah Ibu Marnia dari Baruga yang menanam jagung dan ubi kayu. Menurut beliau, kelompok tani dan penyuluhan cukup membantu walaupun harga pupuk masih menjadi kendala. Dari hasil wawancara terlihat bahwa kedua narasumber sama-sama menjadikan jagung sebagai komoditas utama. Mereka juga sama-sama merasakan manfaat bantuan pemerintah. Perbedaannya di Baruga didukung kelompok tani lebih aktif dibandingkan di Puatu. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan modal, kondisi lahan yang kurang subur, penggunaan teknologi yang masih sederhana, serta hasil panen yang sering berubah-ubah. Hambatan tersebut membuat kesejahteraan petani sulit meningkat. Nah, ketika something like this happen, peran pemerintah apa sih? Peran pemerintah dan kelembagaan, pemerintah telah memberikan bantuan berupa subsidi pupuk, bibit unggul, dan penyuluhan. Namun, manfaat kelembagaan belum dirasakan secara merata. Di Baruga, kelompok tani cukup aktif, sedangkan di Puatu, dukungan kelembagaan masih berkurang. Analisis tematik. Dari hasil analisis, kami menemukan beberapa tema utama, yaitu potensi komoditas unggul, hambatan utama tani, pertanian pemerintah dan kelembagaan, ketahanan pangan, rumah tangga, kesenjangan penyuluhan, serta masih adanya keterbatasan bantuan pemerintah dalam menjawab kebutuhan modal petani. Temuan dan diskusi. Temuan utama kami menunjukkan bahwa jagung merupakan komoditas unggul yang berpotensi meningkatkan ekonomi daerah. Namun, berbagai hambatan struktural masih menghambat kesejahteraan petani. Karena itu, penguatan kelembagaan dan modernisasi petani menjadi strategi penting untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kesimpulannya, jagung menjadi komoditas utama yang didukung oleh ubi kayu dan sayuran. Bantuan pemerintah sudah cukup membantu di sektor hulu.
Lalu, masalah modal dan pemasaran masih belum terselesaikan. Oleh sebab itu, sektor pertanian masih perlu dikembangkan agar benar-benar mampu mendukung kedaulatan pangan dan mengurangi kemiskinan. Nah, di sini di laporan itu kami memberikan 4 rekomendasi, yaitu meningkatkan nilai tambah komoditas melalui agrobisnis, mengatasi hambatan modal dan teknologi, memperkuat kelompok tani, dan penyuluhan secara merata, serta mendorong modernisasi pertanian melalui alat modern dan digital. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.